Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabela Ajania dengan nomor NIM 187207007. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi tentang model perencanaan pembelajaran. Baik, yang pertama kita harus mengerti dulu pengertian dari model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Jadi, model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Lalu, kita akan membahas macam-macam model perencanaan pembelajaran. Ada banyak model perencanaan pembelajaran, diantaranya yaitu model Azure. Model desain pembelajaran Azure ini adalah suatu model desain pembelajaran yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar yang berorientasi kelas. Model desain pembelajaran ini terdiri atas 6 tahap kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ialah analis learners. Perlu diketahui bagaimana kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa. Ada 3 hal penting dapat dilakukan untuk mengenal mereka, yaitu berdasarkan ciri-ciri umum, keterampilan awal khusus, dan gaya belajar. Yang kedua ada state objektif. Menyatakan tujuan pembelajaran harus difokuskan kepada pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang baru untuk dipelajari. Yang ketiga ada select method, media, dan material. Ada 3 hal penting dalam pemilihan metode, bahan, dan media, yaitu menentukan metode yang sesuai dengan tugas pembelajaran, dilanjutkan dengan media, memilih media yang sesuai untuk melaksanakan media yang dipilih, dan langkah terakhir adalah memilih atau mendesain media yang telah ditentukan. Lalu ada utilize media and material. Ada 5 langkah bagi penggunaan media yang baik, yaitu preview bahan, sediakan persekitaran, pelajar, dan pengalaman pembelajaran. Lalu ada recruit learner participant. Sebelum pelajar dinilai secara formal, pelajar perlu dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran seperti memecahkan masalah, simulasi, kuis, atau presentasi, dan yang terakhir, evaluate and revise. Penilaian yang dilakukan melibatkan beberapa aspek, diantaranya menilai pencapaian pelajar, pembelajaran yang dihasilkan, memilih metode dan media, kualitas media, penggunaan guru, dan penggunaan pelajar. Lalu macam model perencanaan yang kedua ialah model ADDIE. Salah satu model desain pembelajaran yang sifatnya lebih generik adalah model ADDIE atau Analysis, Design, Development, Implement, dan Evaluate. ADDIE muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Salah satu fungsi ADDIE yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Model ini menggunakan 5 tahap pengembangan, yaitu analis, yaitu dilakukan analis kebutuhan, mengidentifikasi masalah kebutuhan, dan melakukan analis tugas. Desain yang kita lakukan dalam tahap desain ini, pertama merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, selanjutnya menyusun tes di mana tes tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan tadi. Kemudian tentukanlah strategi pembelajaran media dan yang tepat harusnya seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, dipertimbangkan pula sumber-sumber pendukung lainnya, semisal sumber belajar yang relevan, lingkungan belajar yang seperti apa seharusnya, dan lain-lain. Semua itu tertuang dalam suatu dokumen bernama blueprint
yang jelas dan rinci. Lalu yang kedua ada development atau pengembangan. Pengembangan adalah proses mewujudkan blueprint alias desain tadi menjadi kenyataan. Artinya jika dalam desain diperlukan suatu software berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut harus dikembangkan. Salah satu langkah penting dalam tahap pengembangan adalah uji coba sebelum diimplementasikan. Tahap uji coba ini memang merupakan bagian dari salah satu langkah ADI, yaitu evaluasi. Lalu yang ketiga ada implementasi atau eksekusi. Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Artinya pada tahap ini semua yang telah dikembangkan diinstal atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Lalu yang terakhir ada evaluasi atau umpan balik, yaitu proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil sesuai dengan harapan awal atau tidak. Sebenarnya tahap evaluasi bisa terjadi pada setiap 4 tahap di atas. Evaluasi yang terjadi pada setiap 4 tahap di atas itu dinamakan evaluasi formatif karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Lalu model pembelajaran yang ketiga adalah model CAM. Model desain sistem instruksional yang dikembangkan oleh CAM merupakan model yang membentuk siklus. Menurut CAM, pengembangan desain sistem pembelajaran terdiri atas komponen-komponen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan berbagai kendala yang timbul. Model sistem instruksional yang dikembangkan CAM ini tidak ditentukan dari komponen mana harusnya guru memulai proses mengembangkan. Mengembangkan sistem instruksional menurut CAM dari mana saja bisa, asal saja urutan komponen tidak diubah dan setiap komponen itu memerlukan revisi untuk mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, model CAM dilihat dari kerangka sistem merupakan model yang sangat luas. Komponen-komponen dalam setiap desain instruksional menurut CAM adalah hasil yang ingin dicapai, analisis tes mata pembelajaran, tujuan khusus belajar, aktivitas belajar, sumber belajar, layanan pendukung, evaluasi belajar, tes awal, dan karakteristik belajar. Kesembilan komponen itu merupakan siklus yang terus-menerus direvisi. Setelah dievaluasi, baik evaluasi sumatif maupun formatif, dan diarahkan untuk menentukan kebutuhan siswa, tujuan yang ingin dicapai, prioritas, dan berbagai kendala yang muncul. Lalu model pembelajaran yang keempat adalah model Banati. Model desain sistem pembelajaran dari Banati berbeda dengan model CAM. Model ini memandang bahwa penyusunan sistem instruksional dilakukan melalui tahapan-tahapan yang jelas. Terdapat 6 tahapan dalam mendesain suatu program pembelajaran, yakni menganalisis dan merumuskan tujuan, baik tujuan pengembangan sistem maupun tujuan spesifik. Yang kedua, merumuskan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Lalu yang ketiga, menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar. Yang keempat, merancang sistem, yaitu kegiatan menganalisis sistem, setiap komponen sistem, mendistribusikan dan mengatur penjadwalan. Yang kelima, mengimplementasikan dan melakukan kontrol kualitas sistem. Dan yang terakhir, mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Lalu, model perencanaan pembelajaran yang kelima adalah model Dick and Carey. Setelah desain model Banati, dalam mendesain pembelajaran model Dick dan Carey harus dimulai dengan mengidentifikasikan tujuan pembelajaran umum. Menurut model ini, sebelum desainer merumuskan tujuan khusus yaitu performance goal, perlu menganalisis pembelajaran serta menentukan kemampuan awal siswa terlebih dahulu. Untuk mencapai tujuan khusus pembelajaran dikembangkan strategi pembelajaran, yaitu skenario pelaksanaan pembelajaran yang diharapkan dapat mencapai tujuan secara optimal. Setelah itu dikembangkan bahan-bahan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Langkah akhir dari desain adalah melakukan evaluasi.
yakni evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif berfungsi untuk menilai efektivitas program dan evaluasi sumatif berfungsi untuk menentukan kedudukan setiap siswa dalam penguasaan materi pembelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi inilah selanjutnya dilakukan umpan balik dalam merevisi program pembelajaran. Model ini termasuk ke dalam model prosedural. Langkah-langkah desain pembelajaran menurut Dick dan Carey adalah mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran, melaksanakan analisis pembelajaran, mengidentifikasi tingkah laku, masukan dan karakter siswa, merumuskan tujuan performansi, mengembangkan butir-butir tes acuan patokan, mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, merevisi bahan pembelajaran, dan yang terakhir mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Lalu, model perencanaan pembelajaran yang keenam adalah model PPSI atau Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional. Model PSSI adalah model yang dikembangkan di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan kurikulum 1975. PPSI berfungsi untuk mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran secara sistematis untuk dijadikan sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. PPSI terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama merumuskan tujuan, yang kedua mengembangkan alat evaluasi, yang ketiga mengembangkan kegiatan belajar mengajar, yang keempat mengembangkan program kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir ialah pelaksanaan program. Lalu model perencanaan pembelajaran yang terakhir ialah model Gerlach dan Elie. Model pengembangan instruksional yang dikembangkan Gerlach dan Elie ini dimaksudkan untuk pedoman perencanaan mengajar. Menurutnya, langkah-langkah dalam mengembangkan instruksional terdiri dari merumuskan tujuan instruksional, menentukan isi materi pembelajaran, menentukan kemampuan awal peserta didik, menentukan teknik dan strategi, pengelompokan belajar, menentukan pembagian waktu, menentukan ruang, memilih media instruksional yang sesuai, mengevaluasi hasil belajar, dan yang terakhir menganalisis umpan balik. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.